Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Shalom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya, Nyonya Tampu Bolon Sintua Hotmatiur Boru Manurung, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Bibelfro Juliani Tarihoran dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang selalu setia memberikan kehidupan bagi kami di pagi hari ini, sehingga kami beroleh kesempatan menikmati anugerah-Mu melalui hidup baru, nafas kehidupan, sukacita, serta semangat baru untuk menjalani kehidupan kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami di pagi hari ini, kami rindu akan firman-Mu sebagai bekal rohani kami, yang memberikan kami kekuatan, inspirasi, serta petunjuk dalam setiap aktivitas kami, agar kami boleh melakukannya seturut kehendak-Mu. Berkati kami, serta penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti kehendak firman-Mu di pagi hari ini. Kuduskan kami melalui penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Bilangan pasal 27 ayat 18 hingga ayat 23. Bilangan pasal 27 ayat 18 hingga 23. Beginilah firman Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu." Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintah seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikianlah firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 22. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi oleh Tuhan,
renungan di pagi hari ini dengan tema Yosua menggantikan Musa. Pergantian kepemimpinan dalam suatu organisasi atau lembaga seringkali menjadi hal yang sangat sulit, terutama bagi orang yang meneruskan kepemimpinan itu berikutnya. Tidak jarang mereka merasa tidak mampu, khususnya bila orang yang mereka gantikan itu telah menduduki jabatan yang cukup lama atau baik. Dapatkah kita membayangkan bagaimana perasaan Yosua ketika harus menggantikan Musa? Kita tahu bahwa Musa telah memimpin bangsa Israel selama 40 tahun. Di bawah kepemimpinannya, banyak pekerjaan besar yang telah dilakukan. Bangsa Israel dipimpin meninggalkan Mesir setelah 10 tulah yang diberikan Allah. Kemudian perjalanan di padang gurun selama 40 tahun dengan makan manna, minum dari air yang keluar dari bukit batu. Kemudian kemenangan atas banyaknya pertempuran, bahkan melawan pasukan-pasukan yang lebih kuat. Sungguh banyak yang telah dilakukan oleh Musa di dalam kepemimpinannya. Yosua pun ada di tengah-tengah peristiwa itu, melayani bersama dengan Musa. Namun, selalu menerima perintah dari Musa yang meneruskan instruksi itu daripada Allah. Yosua hanya menjalankan apa yang diminta atau diperintahkan oleh Musa. Ia sendiri tidak pernah berhadapan secara langsung dengan Allah. Ketika hendak memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, Tuhan berfirman kepada Musa untuk memandang negeri yang akan diberikan Allah kepada orang Israel. Namun Musa sendiri tidak turut memasuki negeri itu. Apakah Tuhan membiarkan orang Israel memasuki tanah Kanaan tanpa seorang pemimpin? Tentu tidak. Tuhan tidak membiarkan orang Israel memasuki tanah Kanaan tanpa seorang pemimpin, supaya mereka jangan seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Tuhan berfirman kepada Musa supaya mengambil Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, untuk melanjutkan tugas kepemimpinannya. Ternyata sejak muda, Musa sudah memilihnya sebagai abdi yang sabar dan setia mendampinginya. Lebih daripada itu, Tuhan sendiri telah memperhatikan kepribadian Yosua, dan inilah yang menjadi alasan untuk menjadikan Yosua sebagai pemimpin Israel menggantikan Musa. Yosua termasuk pemimpin yang memiliki strategis perang dan berani menghadapi tantangan. Ia mampu membangkitkan semangat. Dia juga tidak ceroboh dalam mengambil keputusan. Kepemimpinan Yosua memiliki watak yang sangat kuat dan berwibawa. Dia memiliki iman dan keberanian yang sangat besar, yang ditunjukkan melalui kepemimpinan militernya dari serangan orang Amalek. Dalam kepemimpinan Musa untuk melahirkan seorang regenerasi pemimpin itu sudah benar atau tepat, dia memilih Yosua menjadi pengganti kepemimpinannya untuk memimpin orang Israel. Dan
untuk melengkapi tugas estafet ini, Tuhan memerintahkan peneguhan dengan wibawa penumpangan tangan di depan Imam Eliazar dan di depan segenap umat itu. Sahabat radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, regenerasi kepemimpinan itu juga perlu sekali diterapkan atau kita lakukan, sehingga apa yang kita perbuat itu tidak berdiam diri, akan tetapi ada yang melanjutkan. Kita perlu menyadari bahwa tugas-tugas yang kita emban saat ini pasti ada batasnya dan akan berakhir. Yang sudah tua akan digantikan oleh yang masih muda. Yang sudah diambang pensiun akan diganti oleh yang masih aktif. Karena itu perlu untuk memperhatikan dan mempersiapkan orang-orang yang layak melanjutkan tugas itu. Maka, seorang pemimpin yang baik atau sukses memimpin harus melahirkan pemimpin kembali yang juga baik dan dikenan oleh Tuhan. Yang paling penting adalah jika Tuhan berkehendak dan berkenan memilih serta memberikan suatu tugas dan tanggung jawab itu kepada setiap orang, Tuhan juga akan memampukannya sama seperti Yosua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami melakukan tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Kami memohon kepadamu, berikanlah kami hikmat agar kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Di pagi hari ini Tuhan, kami mendoakan setiap orang yang telah mendengarkan firman-Mu. Berkati mereka untuk melakukan segala aktivitasnya. Biarlah segala yang mereka kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, dan yang lemah bergumul, pulihkan semangat baru bagi mereka. Yang sedang hidup dalam berbagai macam kesusahan kesulitan hidup, tolong mereka Tuhan. Berikan jalan keluar dari setiap kesusahan dan masalah hidup mereka. Dan yang bersuka cita, biarlah mereka dapat bersuka cita menikmati berkat Tuhan dalam hidupnya dengan rendah hati. Bahkan ingatkan mereka juga untuk dapat berbagi sukacita kepada orang-orang di sekitarnya. Berikan juga pengharapan kepada setiap orang yang percaya, agar mereka tetap mengandalkan Engkau dalam hidupnya. Berkati usaha pekerjaan agar menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Allah, berkati Radio Pelita Kasih agar senantiasa menyiarkan berita sukacita, yaitu firman-Mu bagi semua orang yang mendengar, dimanapun berada, sehingga setiap orang dapat terberkati oleh pelayanan pemberitaan ini. Kami percaya, ya Tuhan, segala jalan kehidupan kami ada dalam tangan kuasa dan kendali Tuhan. Kami tidak mampu melakukan apapun tanpa Tuhan sertai kami. Kami serahkan hidup ini hanya kepada Tuhan saja. Dengarkan doa dan kabulkan doa kami dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Bibelfro Juliani Tarihoran dengan nomor telepon 0813
7583 4274, 0813 7583 4274. Dan jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 20 WIB. Renungan Harian Shalom. Renungan Harian Shalom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi. Dapat dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan, dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Belseria Borusinaga di nomor telepon 0813 8198 9210. Jam ibadah dan gembala. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 WIB berbahasa Batak. 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamzar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Borusitompul STH, Bibelfrau Juliani Borutarihoran bersama 26 orang sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Nyonya Marbun Sintua Melkida Boru Panggabean di nomor telepon 0813 8683 3174. Segenap pengurus Renungan Harian Shalom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.
Engkau